Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul hadi wassalasun. Utawi iki iku hadis kang nomor 31. An Abil Abbas, saking sahabat Abil Abbas, Sahl bin Sa'din, rupane Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, kang bangsa Sa'idi. Radhiya mugyang ridani sapa Allah Ta'ala anhu saking Abil Abbas. Qala dawuh sapa Abil Abbas, ja'a wis teka sapa rajulun sijine wong lanang ilan nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, maka matur sapa rajul, ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul, duh utusan Allah, dullani ala amalin, kula aturi panjenengan nuduhaken ni ing ingsun ala amalin ing atase amalan atawa perbuatan, idza alimtu nalika ngamalake sapa ingsun hu ing amal, ahabbani Allah, ahabbani mangka bakal seneng, bakal demen sapa ni ing ingsun sapa Allah, wa ahabbani lan bakal seneng, bakal tresno, bakal demen ni ing ingsun sapa annas menungso. Faqala, mangka dawuh sapa Kanjeng Rasul, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma indan nasi yuhibbukan nas. Kata Rasulullah, izhad, berlakulah zuhud siro, fid dunya, terhadap dunia, yuhibbuka, maka bakal seneng, bakal demen ka ing siro sapa Allahu Allah. Wazhad, lan bersikap zuhudlah siro, fima dalam barang, indan nasi kang ana ing sandinge menungso, uhibbuka mangka bakal seneng ka ing sira sapa annas menungso. Hadis Abil Abbas ini haditsun hasanun, hadis kang hasan, rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa ghairu, lan selain Ibnu Majah, bi asanida kelawan pirang-pirang sanad hasanatin kang bagus. Ini hadis mengisahkan sebuah riwayat yang disampaikan oleh salah satu sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'id, ya. Nama panggilannya adalah Abil Abbas. Biasa orang Arab, dia punya nama asli tapi juga punya nama alias siapa begitu. Kalau istilah Arabnya namanya kunyah, ya. Namanya kunyah. Beliau menceritakan bahwa pernah ada satu orang laki-laki
mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Duh Kanjeng Rasul, saya minta panjenengan menunjukkan kepada saya, kata orang ini, satu perbuatan yang apabila saya lakukan perbuatan itu, maka Allah akan senang kepada saya dan manusia juga akan senang kepada saya. Itu kan susah, pertanyaan yang sulit sebenarnya, tetapi mumpung ada Rasulullah maka ditanyakan. Beruntung sekali orang yang bisa langsung mendengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kebiasaan beliau selalu menjawab permintaan orang-orang yang bertanya kepada beliau. Kata Rasulullah, kalau engkau mau dicintai Allah, dicintai manusia melalui satu amalan, maka izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Berbuat atau bertindak zuhudlah terhadap dunia, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Dan bersikap zuhudlah terhadap apa-apa yang ada pada manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Itu kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjelaskan apa itu zuhud supaya tidak disalahartikan, saya akan mengutip beberapa pendapat para ulama. Definisi atau ta'rif zuhud sebagai tarku ma la yuhtaju ilaihi minad dunya wa in kana halalan wal iqtisaru 'alal kifayah. Zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak dibutuhkan dari dunia, walaupun itu kedudukannya halal, statusnya halal. Wal iqtisaru 'alal kifayah, dan mencukupkan hanya menggunakan, memakai, mengkonsumsi yang sebagai dasar kebutuhan saja. Jadi kebutuhan dasar saja. Meninggalkan apa-apa yang tidak dibutuhkan dari barang-barang dunia, walaupun itu halal. Secara sederhana, kalau kita terapkan di dalam pemahaman orang Indonesia, sebenarnya zuhud itu sudah melekat pada karakter orang Indonesia. Secara umum, orang Indonesia itu diajarkan oleh orang tuanya, oleh gurunya untuk selalu bersikap sederhana. Jadi sederhana itu gampangannya adalah zuhud itu sendiri. Ya, zuhud itu sederhana. Batasan zuhud itu adanya di hati. Ma fi qalbika
adanya di hati. Orang kalau menggunakan baju, kalau batasan yang dipakai adalah hanya yang dibutuhkan, maka sebatas apa yang bisa menutup aurat menurut Islam. Jadi kebutuhan manusia ini kan banyak sekali, dan kita hanya tinggal memilih. Ada barang yang mahal, misalkan baju harganya 5 juta, ada juga baju yang harganya 500.000, ada juga baju yang harganya 100.000, bahkan ada yang cuma 15.000. Kalau ukurannya adalah kebutuhan dasar, maka mengikuti prinsip zuhud atau sederhana ini, menutup aurat cukup dengan menggunakan baju yang harganya 15.000, yang mereknya nggak ada. Itu sudah bagus. Ibu-ibu barangkali di rumah sendalnya tidak satu, saya percaya itu. Ada yang ibu-ibu punya sendal sampai 10. Kalau hari Senin sendalnya atau sepatunya merek apa begitu. Ya. Hari Selasa merek lain deui gitu. Ada yang warna ungu, ada yang biru. Padahal kebutuhan menggunakan sendal itu cukup satu. Ya. Dan itu enggak beak. Setahun enggak mual beak sendal kan. Nah, itu yang namanya kebutuhan dasar. Tetapi karena Imam Qushairi menjelaskan bahwa yang namanya zuhud itu di hati, maka kita tidak bisa menilai orang hanya karena tampilannya. Oh, misalkan si fulan menggunakan baju merek Angsa, harganya 5.000 yang dia pakai. Wah, berarti beliau ini orang zuhud. Sarungnya ngelinting misalkan, merek yang murah. Wah, ini barangkali zuhud. Belum tentu juga. Karena letaknya di hati, jangan-jangan justru dia ingin dipuji sebagai orang yang zahid, yang zuhud. Karena sesungguhnya menurut Imam Qushairi pada keterangan lanjutannya, tidak ada kecintaan pada barang-barang atau materi-materi dunia. Walaupun orang menggunakan pakaian bagus, punya kendaraan bagus, ya, karena kebutuhan dasarnya itu, karena dia punya barangkali sepatunya bagus, tapi dia hatinya tidak terikat dengan, tidak cumantel kalau bahasa Jawa itu, dengan barang-barang dunia, dia sudah zuhud. Jadi ada orang-orang yang menggunakan baju yang mahal, yang bagus, itu dalam rangka menjaga wibawanya, bukan dia terikat dengan barang-barang itu. Ya itu boleh-boleh saja. Boleh jadi orang yang berpakaian mewah tapi hatinya zuhud. Makanya Islam mengajarkan untuk tidak cepat menilai orang hanya dari tampilan dohir. Nggak bisa fahkum bidhawahir, ya, nggak bisa melihat dari yang tampak. Nah, kalau orang misalkan tampilannya seperti gembel, kemudian lusuh, bau, seolah-olah dia zahid, zuhud, tetapi dia ingin dipuji, itu sama juga dia punya kecenderungan untuk cinta terhadap dunia. Karena dunia itu ada dua, ada yang bersifat materi, ada mobil, ada rumah, ada harta, ada pangkat, itu materi. Tetapi ada juga dunia yang bersifat non materi, pujian, sanjungan, ya, itu semua juga sama dunia. Jadi sama-sama kita nggak bisa menilai orang dari tampilan dohir ini. Saya kira penjelasan dari Sufyan Tsauri akan menutup ringkasan hadis ini. Sufyan Tsauri salah satu ulama sufi juga menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai zuhud adalah qasrul amal, bukan amal ya. Qasrul amal itu balikan dari tulul amal, pendek angan-angan.
Walaupun dia tinggalnya di rumah gubuk, makan susah, nggak punya baju, tapi kalau angan-angannya macam-macam, pingin punya anu, pingin punya itu sama juga sebenarnya tidak zuhud. Jadi nanti cirinya adalah bersyukur dapat nikmat, bersabar apabila dapat musibah. Ya, itu saya kira saya melengkapinya dengan penjelasan beberapa ulama, semoga bisa dipahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.